orientasi bangunan yang ada di kampus itu kurang diperhatikan. Menurut saya kan rasa kepekaan itu tergantung dari orangnya masing-masing gitu. Jadi semua orang itu punya kepekaan sebenarnya, tapi dari tanggapannya itu ya, misalnya dia punya cara menanggapi. Dengan saya melihat-lihat bangunan yang saya suka itu, kan otomatis kita coba mengamati tuh kan, jadi apa hal yang paling dominan dari bangunannya sehingga lebih menarik, jadi lebih menarik begitu ya. Saya menanggapi satu bangunan kayak misalnya bentuknya begini, tapi dia menanggapinya beda. Dia bukan masalah soal bentuk, kayak tadi Andi bahas soal bentuknya kan, tapi dari saya perspektifnya berbeda soal dia punya penghawaan segala macam kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak peka, cuma dia menilainya dari perspektif yang masing-masing gitu. Assalamualaikum. Selamat sore. Hai Sobat Arsi. Kembali lagi bersama saya Kia dan rekan Saya Amal. di kegiatan Arsi Talk episode 2. Jadi di Arsi Talk episode 2 ini kita mengangkat topik mengenai kepekaan mahasiswa dalam berarsitektur. Nah, for your information, di episode 1 sebelumnya kita sudah membahas mengenai kita dan kampus bersama narasumber kita Kak Ato yang merupakan dosen. Kali ini pembahasannya agak-agak mirip ya Mal, tapi kali ini gestar yang kita undang mahasiswa arsitektur, bisa dibilang kayaknya mahasiswa akhir ya Kak? Sudah menyusun. Iya, sementara. Doakan Mungkin boleh kita kasih tepuk tangan untuk Gestar kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai topik tersebut, kita baiknya mungkin pengenalan diri dulu ya. Misalnya kita mau mengulik profilnya Kak Andi Rumpang dan Kak Kadwi Prasetyo. Mungkin kita mulai dari Kak Andi Rumpang saja, karena Kak Andi Rumpang ini seperti yang kita ketahui bersama pernah menjabat sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa arsitektur Periode berapa tuh, Kak? 2000 berapa Kak? 2021. 2021. Pas tepuk tangan. Nah, Dan lanjut Kadwi untuk Prasetyo sendiri itu pernah jadi koordinator Litbang. Iya, Periode berapa tuh, Kak? itu 2022, Dan jadi anggota Infocom periode 2021. Oke. Jadi alasan kami sebenarnya mengundang Gestar karena kespesialannya itu. Oke, Spesial sekali. Istimewa. kayaknya tanpa perlu berlama-lama, karena mungkin kalau teman-teman mau mengenal lebih lanjut mengenai Kak Andi Rumpang dan Kadwi, PC saja. Nah, bisa follow di IG-nya. Jadi kita sebatas pengenalan itu saja di sekitar ini. Nanti di bawah sini ada IG-nya Kak Andi Rumpang dengan Kadwi. Jadi kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama untuk tidak membuang-buang waktu mungkin ya. Jadi langsung saja. Pertanyaan pertama ini sudah dibahas di episode sebelumnya nih, Kak. Bagaimana tanggapan Gestar mengenai arsitektur di Unpad. Jadi mengenai kakak-kakak nih, Kak Dwi Prasetyo sama Kak Andi Rumpang. Bagaimana sih tanggapan kakak mengenai arsitektur pada bangunan di kampus? Silakan Kak. Mungkin Silakan, Kak. Kak Andi Rumpang sama Kadwi punya perspektif yang Kalau berbeda. saya kan, ini kayaknya bagi gue mantan wakil ketua dulu dia. Mana? Dia menjadi wakil ketua dulu. Saya kayaknya tergantung narasumber saja ini kok, dorong-dorong ini. Siapa kira-kira? Ya, kalau dari saya tentang arsitektur di kampus ini berarti bicara bangunan ya, bicara bangunan dan landscape di kampus Universitas Tadulako. Jadi saya cerita sedikit kalau waktu saya baru masuk di awal-awal, yang saya lihat sekilas soal bangunan-bangunan di Unpad itu lebih kayak mencerminkan bangunan-bangunan yang tradisional untuk representasinya ke situ. Jadi kayak kolom-kolom bulat yang digunakan di gedung-gedung yang ada di kampus kan. Nah, cuman semakin kemari semakin ya 1-2 tahun berlalu, jadi ada perubahan dari segi arsitektur bangunan di kampus ini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga pasti sudah pernah lihat lah, kayak ada tiba-tiba bangunan yang sangat berbeda sekali dengan tipe-tipe bangunan yang ada di kampus. Jadi sudah tidak tipikal begitu dia bentukannya gitu. Nah, jadi
cuman kalau saya itu sebenarnya kembali lagi ke ini kan, ke pihak yang punya keputusan kan. Cuman kalau saya menilai soal arsitektur di kampus, kalau saya lebih bagus kalau untuk dipertahankan untuk yang bentukan arsitektur yang tradisional yang diambil dari arsitektur tradisional yang di Kota Palu atau di Sesitang itu sendiri. Jadi kayaknya itu saja dari saya. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Andi. Sekarang Kak Dwi nih. Kak Dwi ada jawaban lain tidak? Ada. Kan tadi kalau teman saya Andi Rumpa ini kan membahas soal bentuk kan. Membahas soal bentuk yang seharusnya kita pertahankan nilai istimewa dari Sulawesi Tengah untuk rumah adatnya itu kan, bentukannya. Kalau saya sih bisa bicara soal kayak penghawaan itu penghawaan yang ada kayak untuk bangunan yang sebelumnya kan saya masuk itu di studio apa namanya, studio berapa? Studio yang di bawah Yang itu. depan dengan itu hal ya. Oh, Itu kan arah bukannya itu arah bukannya itu saling berhadap, jadi tidak masuk angin ya. Oh iya. Jadi apa orientasi bangunan yang ada di kampus itu kurang diperhatikan. Itu menurut saya. Nah, soal ventilasinya, arah bukaannya, orientasi bangunannya, mungkin karena terlalu berpikir soal bagus dan tidaknya bentuk bangunan, jadi kurang diperhatikan soal itu. Oke. Mengenai jawabannya Kak Rana tadi, sebelumnya kita sudah sempat bahas di episode pertama. Mungkin teman-teman yang mau mengetahui tentang perspektif lain silahkan buka di episode pertama. Oke, kita lanjut di pertanyaan kedua saja. Ini kita sudah menyinggung masalah topik yang tadi mengenai kepekaan mahasiswa arsitektur. Otomatis kalau masuk di di bidang arsitektur itu mahasiswa sepatutnya untuk punya kepekaan dan terhadap bangunan. Kira-kira menurutnya Hadi atau Kak Andi Rumpang bagaimana cara menumbuhkan kepekaan tersebut? Dimulai dari siapa nih, Kak Dwi atau Kak Andi? Dia lagi saat harus sudah. Bagaimana tadi menumbuhkan kepekaan? Kalau menurut saya kan rasa kepekaan itu tergantung dari orangnya masing-masing gitu. Jadi semua orang itu punya kepekaan sebenarnya, tapi lagi tanggapannya itu ya, misalnya dia punya cara menanggapi salah satu fenomena yang ada di kampus itu, misalnya di kampus kan, itu bagaimana, itu yang harus lihat. Cara menumbuhkannya itu mungkin lebih banyak membaca salah satunya sih, supaya kita lebih tahu bagaimana solusi yang dapat kita pakai untuk mencegah salah satu permasalahan gitu. Betul, misalnya membaca salah satunya, terus sering jalan-jalan lah, kan arsitektur ini kau bilang kan sering melihat kan, jadi harus sering jalan-jalan juga. Kalau uang, kau tiada terus Ya lihat itu saja. Jadi kalau mau jadi mahasiswa arsitektur harus ada uang. dia juga sebenarnya sih, Oh. bisa jalan kaki. Oh boleh. Tapi kan Palu ini panas nih, Kak. Oke, mungkin kita mau dengar pendapatnya dari Kak Andi Rumpang lagi. Itu sebelumnya kita panggilnya Kak Andi dan Kak Dwi ini Kak Andi atau Kak Rumpang? Mas aja, Mas. Mas Rumpang. Mas Rumpang. Mas Andi sama Tadi Kak Dwi. Oke. Kak Andi. Mas Andi. Jangan lah. Kak saja, Kak Oh, pakai nama saja. Kak Andi Rumpang. Pade. Oke. Iya, tentunya juga umur ini sama kita sebenarnya. Saya dari Benau, Kak. Waduh. Mana dulu. Kayak gitu juga ya. Nah, Oke. salah gitu. Kalau dari saya untuk menumbuhkan kepekaan arsitektur untuk para diri sendiri. Kalau saya sebenarnya kata kepekaan itu sebenarnya sudah ada sebenarnya dalam sifat manusia sebenarnya yang saya ketahui itu. Jadi manusia itu sudah pasti peka terhadap ya rangsangan dan sebagainya, itu kan sifat makhluk hidup. Nah, terus juga tentang kepekaan arsitektur, kalau saya yang saya lakukan di awal itu ini kayak lebih kayak tips ya, khalayak ramai. Catatannya Kalau saya kan
sebenarnya masih abu-abu waktu pertama masuk di kampus juga tentang ilmu arsitektur itu bagaimana. Cuman benar juga yang temanku bilang ini, jadi banyak melihat. Jadi tapi yang saya lihat itu bangunan arsitektur yang saya suka saja, dan begitu yang bentukannya saya paling suka. Jadi Yang sesuai dengan selera. Jadi dengan saya melihat-lihat bangunan yang saya suka itu, kan otomatis kita coba mengamati tuh kan, jadi apa hal yang paling dominan dari bangunannya sehingga lebih menarik begitu ya. Nah cuman itu tahap awal menurutku. Habis itu pasti kita mencoba mencari perbandingan lain dengan melihat bangunan yang agak berbeda bentukan atau tipe arsitekturnya dengan bangunan yang kita suka. Jadi kita bandingkan pasti apa hal dominan yang ada di bangunan yang kita suka dan bangunan yang kita tidak terlalu ini kan, yang kita terlalu suka lah untuk bentukannya. Jadi kita pasti bisa membandingkan. Kalau saya di situ sih titiknya kita mengamati gitu ya. Dan Melihat ya. bisa dibilang itulah bentuk kepekaan berarsitektur yang saya lakukan sebelum-sebelumnya ini. Oke. Next question nih Kak, berbicara soal kepekaan. Bagaimana sih Kak Andi sama Kak Dwi ini memandang mahasiswa yang tidak memiliki kepekaan terhadap suatu bangunan? Dimana mengingat arsitektur sendiri itu merupakan hal yang penting. Dalam suatu arsitektur ini, kepekaan itu menjadi suatu hal yang penting. Bagaimana ini pendapat kakak-kakak? Ini besar lagi nih. Terserah. Apa tadi kayak pandangan kita Terhadap tentang mahasiswa orang yang minim kepekaan. kembali lagi sebenarnya ke yang teman bilang tadi, kayak manusia itu kan pada dasarnya memang punya kepekaannya masing-masing kan. Itu sebenarnya tidak ada orang yang tidak peka, cuma dia kurang menanggap kurang kayak dia cuek saja. Dia tahu, maksudnya dia rasa, cuma dia cuek saja. Jadi kayak itu yang kurangnya, maksudnya yang kurangnya dari beberapa orang. Jadi kayak mungkin kayak ini bahasnya soal mahasiswa seperti yang tidak peka ya. Iya. Kayak kasar sebenarnya aku bilang tidak cocok. Nah, kasar sebenarnya aku iya, nah kasar sebenarnya aku tidak cocok, cuman pasti dia punya perspektifnya sendiri. Kayak misalnya saya menanggapi satu bangunan, kayak misalnya bentuknya begini, tapi dia menanggapinya beda. Dia bukan masalah soal bentuk, kayak tadi Andi bahas soal bentuknya kan, tapi dari saya perspektifnya berbeda soal dia punya penghawaan segala macam kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak peka, cuma dia menilainya dari perspektifnya masing-masing gitu. Mungkin Punya solusinya sebaiknya masing-masing. lebih disarankan untuk melatih kepekaannya itu Ah, dulu, Kak. Daripada disuruh mundur dari arsitek saja gitu. Lebih banyak lihat-lihat. Jangan-jalan. Banyak lihat jalan-jalan. Artinya lebih banyak masuk Intinya- kafe-kafe. Oke, intinya Supaya lebih dia- banyak jalan-jalan lagi berarti. Tes banyak-banyak, Bang. Guys. Lanjut Kan kan di di rumah. Mengenai kepekaan ya, kan sebenarnya di pertanyaan sebelumnya sudah saya singgung kan. Kepekaan itu sendiri sebenarnya sudah menjadi sifat alamiah manusia. Cuman karena kita sekarang berjalan atau ambil studi di jurusan arsitektur, jadi seharusnya pasti ada, cuman memang harus ditumbuhkan harus dikembangkan oleh mahasiswa itu sendiri itu gitu ya. Jadi kayak saya pun kan tidak langsung bisa mengerti tentang dunia arsitektur itu kan, saya butuh proses juga. Jadi pasti teman-teman mahasiswa pasti sudah tahu lah gitu, pasti sudah harusnya mulai berproses untuk bagaimana menumbuhkan kepekaan berarsitektur itu sendiri. Dan mungkin juga teman-teman, saya juga pernah buka YouTube dari itu sebenarnya bukan YouTube-nya ini almarhum Pak Eko Prawoto, cuman ada satu orang yang mencoba membuat video tentang bagaimana sudut pandangnya Pak Eko Prawoto. Jadi di judul videonya itu sendiri dia menuliskan tentang bagaimana mendengarkan kehendak Said gitu ya. Jadi sudah sangat jelas pasti di judulnya itu yang berbicara tentang mendengarkan kehendak Said, pasti bicara tentang
bagaimana seorang arsitek bisa sangat peka terhadap tapak atau site yang ada di situ gitu ya. Mulai dari kondisi existing, tipikal tanahnya berkontur atau tidak, itu kan pasti dari sang arsitek yang mengamati kan gitu. Jadi menurutku juga kepekaan itu menjadi tahap awal seorang arsitek untuk mendesain, seorang mahasiswa arsitek juga untuk mulai mendesain, karena mulai dari kepekaan, dari mengamati, kita sudah mulai ada asumsi dari kepalanya kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita gitu ya, begitulah. Oke, jadi berarti tidak ada mahasiswa yang tidak peka, Kak. Jadi Harusnya. semua orang memiliki perspektif yang beda-beda Iya. dalam berarsitektur. Ini lanjut ke pertanyaan keempat, karena saya lihat kayaknya masih membahas kepekaan dan saya rasa tadi sudah cukup terjawab ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Nah, kepekaan itu kan terbagi menjadi berbagai macam, salah satunya ketertarikan visualisasi. Nah, menurutnya Kak Andi Rumpang atau Kak Dwi ini, bagaimana kita sebagai mahasiswa arsitektur menghasilkan sebuah inovasi dari kepekaan visualisasi itu sendiri? Oh, jadi kita kayak pekanya itu terhadap bentuk bangunan yang kita lihat ya. Visualisasi. Kira-kira bagaimana kita mengambil mungkin Oh, ini kayak jadi literaturnya kita ya. Jadi inovasi. Iya. Jadi sampai mau jawab dulu nih. Kita sudah pertama. Pernah beli Starbucks pukul itu. Ayo dulu. Saya dulu. silakan Kak. Sepakat. Terus sepakat sih. Disepakati. Nah, bicara tentang bagaimana seorang mahasiswa arsitektur menghasilkan sebuah inovasi dari kepekaan visualisasi itu sendiri itu kan, karena masih bicara tentang kepekaan arsitektur, mungkin saya kembali yang saya lakukan sebelumnya, yang pernah saya lakukan lah, kan juga saya cukup lumayan sering lah untuk membuat desain-desain yang saya suka kan gitu. Nah, kalau saya biasanya dan menurut ini pasti juga teman-teman paham lah, yang apalagi yang berstudi di arsitektur, kayak contoh kita mengambil Tambi ya, kan kita tahu sendiri Tambi itu rumah adat Sulawesi Tengah atau khususnya di wilayah Napu. Nah, Tambi itu kan salah satu yang paling dominan kan bicara soal atapnya kan, soal atapnya yang sangat mendominan di bentukan bangunan Tambi itu sendiri. Nah, jadi di situ kita pasti mengamati visualisasi desain Tambi itu sendiri gitu. Nah, dari hasil kita amati itu, kita pasti coba membuat desain yang terinspirasi dari Tambi gitu. Kita tuangkan ke desain kita selanjutnya. Misal tugas-tugas pun bisa kan, tugas kelas 1 dan sebagainya, kita bisa tuangkan untuk ambil referensinya ya bangunan Tambi gitu. Proses itu yang dinamakan kepekaan visualisasi menurutku. Next Lanjut Kak Dwi, silakan. Kalau menurut saya kan itu kayak kepekaan visualisasi, bagaimana kita mengambil inovasi dari bentuk bangunan lain atau bentuk apapun itu, maksudnya kita terapkan ke desain kita kan. Tidak selamanya juga kita mengambil itu dari bentuk rumah tradisional, kayak misalnya Tambi atau tadi yang Lobola. Jadi kalau teman saya tadi bahas mengenai dia bagaimana mengambil bentukan dari rumah tradisional, ini kembali lagi kita kayak mungkin seleranya orang kan beda-beda kan. Mungkin saya bisa ambil bentuk bangunan saya dari misalnya nih botol gelas cup. Nah, misalnya saya ambil bentuk bangunanku dari ini. Jadi tapi kembali lagi kita lihat dulu permasalahan yang ada, misalnya di Sulawesi Tengah ini iklimnya bagaimana dan segala macam kan tidak mungkin kita memaksakan bentuknya kita ini yang kita terapkan, yang kita ambil kan kita terapkan dengan kondisi site yang kita akan bangun untuk kita desain gitu. Jadi kembali kita lagi ambil inovasi, misalnya kita gabungkan, misalnya kita masih tetap mau pakai ini botol cup ini sebagai bentuk asli bangunan kita, tapi ada tambahannya sebagai solusi bagaimana kita tanggapi permasalahan dari kondisi existing atau kondisi site itu sendiri. Gitu. Intinya ada proses ya Kak, Ya. apa yang perlu diperbaiki, dia jangan asal copy paste mungkin.
mungkin dari pertanyaan sebelumnya itu kita bicara soal kepekaan kan Kak. Jadi kepekaan itu kan berhubungan erat nih dengan kata menyukai. Jadi antara Kak Andi dan Kak Dwi sendiri nih bagaimana sih melatih? Bagaimana Kak Andi dan Kak Dwi menyukai arsitektur? Bagaimana sih prosesnya gitu? Ya. Mungkin bisa Saat tadi share pertama, pengalaman. saat tadi pertama Ini proses bagaimana Jadi betah di jadi arsitektur. betah di arsitektur ya. Kan orang biasa kalau PDKT itu ada awal-awalnya dulu. Sebenarnya spontan. Kan kalau cerita soal awal mula terjun dunia mahasiswa arsitektur. Baik. Di awal pas masuk itu mulai pertama lagi. Pas masuk itu sebenarnya kan. Berawal dari saya suka menggambar pertama. Oke. Mungkin orang pikir kalau suka menggambar Iya, karena ke di kafe atau segala macam kan. Tapi kembali lagi kayak saya suka namanya arsitektur. Dulu pas masa aku mungkin belum tahu terkenal di kafe atau mungkin belum saya terlalu banyak sharing lah. Terus pas masuk ke dunia arsitektur, alhamdulillah diterima di Unpad. Walaupun sebenarnya bukan di situ. Tapi alhamdulillah diterima lah. Banyak juga potensi yang saya lihat juga pas kuliah di Unpad. Terus awal terjun pertama kaget kan. Awalnya saya SMA, bukan STM atau sekolah ya yang belajar soal bangunan kan. Jadi kaget tentang awal-awalnya. Oh ternyata begini-begini. Nah di proses itu saya lihat temanku yang mungkin lulusan dari SMK, dia ini lebih terlatih dan itu masalah soal gambar dan segala macam kan. Jadi saya memikirkan bahwa saya bisa lebih dari orang. Nah, jadi saya berpikirnya saya harus lebih dari segi saya mendesainnya, bukan soal gambarku. Tapi alhamdulillah juga gambarku lumayan lah, sedikit Tidak jelek-jelek amat. jelek amat. Tapi kalau biasanya merendah begitu kalau dicek Instagram Oh betul itu Kak. nanti dicek ya teman-teman. Biasa bos. Rendah untuk meroket. Jadi bagaimana saya membangun terjunnya itu dari situ. Masa saya sudah terjun ke sini kan, saya harus batal mengambil keputusan awalku. Kan apa yang kita Awali harus diselesaikan. Jadi saya harus bisa atau bisa lebih lah, minimal bisa sebanding lah dan teman-teman tuh kayak saya dan kumpangnya mungkin masing-masing punya kelebihannya. Iya, bagus dia punya sebenarnya, cek Instagramnya. Boleh kan di Rumpang lanjut membahas tentang kelebihannya kan di Rumpang kira-kira. kelebihan apa? Laptop spesifikasi. Udah Nah, itu saja, menyukainya itu Bagaimana caranya betah betah ini di iya. kampus di jurusan arsitek? Menyukai dunia arsitektur ya. Iya. Sebenarnya diam. awalnya kan saya masuk arsitek ini juga kan saya dari waktu kuliah jadi sudah hobi menggambar lah. Jadi Sama mungkin memang rencana dari awal itu bukan dari awal sih, cuman Tuhan. waktu SMA dan untuk memilih jurusan di perkuliahan nanti saya sudah lebih tertarik ke arsitektur sebenarnya, ke jurusan arsitektur. Nah, cuman teman-teman yang sebenarnya masuk kuliahnya tidak pilih jurusan arsitektur tapi masuknya di arsitektur, sebenarnya kalau saya jangan terlalu minder, karena coba teman-teman buka di YouTube, buka tab ada Ridwan Kamil situ ketika ini bercerita tentang awal mula masuk arsitek, kan sebenarnya dia juga tidak pilihan pertama bukan arsitek, dia justru teknik kimia kalau tidak salah. Mungkin teman-teman bisa cek lah. Nah itu jadi sebenarnya tidak masalah teman-teman yang dulunya tidak mau pilih arsitek tapi tiba-tiba masuk di jurusan arsitek, sebenarnya tidak masalah sama sekali. Nah terus untuk membangun sifat suka kita ke dunia arsitektur itu sendiri, sebenarnya saya sudah kasih gambaran tadi di awal video kan soal bagaimana menyukai dunia arsitektur itu sendiri. Jadi kalau saya yaitu banyak melihat sebenarnya, banyak mengamati, dan sebenarnya arsitektur itu ketika kita mencari lebih banyak terkait
sebuah desain arsitektural, kita pasti akan lebih sangat senang karena lebih banyak melihat warna, bentukan-bentukan, geometri, aksonometri dan sebagainya. Itu pasti membangun kita punya kan imajinasi gitu. Jadi sebenarnya sudah sangat menarik dari pada saat kita mendengar mendengar tentang ilmu arsitektur itu sendiri gitu ya. Jadi cuma memang yang saya singgung di awal itu memang sangat penting. Jadi kalaupun memang teman-teman tidak bisa mendapatkan kepekaan berarsitektural itu sendiri, sebenarnya sangat susah sebenarnya. Jadi kalau saya belum dibangun kepekaan arsitektural, karena menurutku itu tahap awal ketika kita ingin terjun di dunia arsitektural. Oke, berarti jadi modal awal nih Kak ya. Iya. Oke, lanjut. Ini sebenarnya sudah sempat tersinggung, tapi mungkin bisa dikasih poin-poin garis besarnya begitu Kak. Kan kalau Kak Dwi sama Kak Andi Rumpang setidaknya ada minat dan bakat lah di arsitektur. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang masuk jurusan arsitektur itu karena keterpaksaan orang tua atau orang terdekat, tapi sudah terlanjur gimana istilahnya kayak nyebur di arsitektur. Mungkin ada pesan-pesannya supaya mereka bisa ikhlas di sini. So, kembali ke pertanyaan sebelumnya saya sebenarnya, kita kalau misalnya sudah terpaksa terjun, kita bangun sebagaimana mungkin kita bangun caranya kita, bagaimana kita bisa menyukai dunia arsitektur gitu. Kira-kira. Nah, kira-kira caranya itu sering-sering melihat. Intinya kalau misalnya kita sudah terjun dunia arsitektur kan, mungkin pas mata kuliahnya kita sudah membahas soal bangunan segala macam, pasti otaknya kita itu berpikir selalu tentang bangunan. Jangan pikir kalau salah jurusan saya, dia salah jurusan, jangan misalnya gitu. Jangan pikir tadi saya tadi nongkrong situ. terima saja misalnya. Kalau misalnya sudah terpaksa, pasrah saya dulu utamanya. Pasrah saja. Pas sudah mungkin pas dia punya tidak lama kemudian pas sudah suka nanti itu. Tadi dia belum bisa gambar segala macam, kan dilatih kan nanti masuknya. Bukan masalah kita juga di arsitektur bukan soal gambarnya kita, soal bagaimana kita berkonsep dan desain kan, bagaimana kita mencari solusinya. Jadi soal bakat menggambar segala macam itu sebenarnya urusan kedua atau ketiga lah bisa. Berarti Pertama, urusan nomor sholat. 1 Ibadah, Oh iya, ibadah. ibadah dan ingat Tuhan. Nah, Udah, sudah. Oh iya. cuek saja. Misalnya kalau anda terpaksa sudah, Sudah, ikhlas saja. ikhlas saja dulu. Baru sudah itu, terbangun sendiri saja. Semuanya ada prosesnya di Kak. Kan di rumah. Saya kalau misalnya ini kan merasa ada keterpaksaan, saya keluar saja. Tidak, bercanda. Iya, kalau saya tuh sebenarnya menimbulkan rasa suka. Saya bercerita tentang saya melihat kondisi teman-temanku yang sangkatan lah. Toh, sedangkan Dwi mungkin kan dia bilang dia maunya justru DKV awalnya kan. Bukan DKV. Bukan. Bukan. Intinya ada temanku juga yang lain ngaji. Toh, temanku yang lain maunya dia ini mau ambil jurusan DKV, terus ada yang temanku juga yang cewek mau ambil jurusan Tata Boga di Unpad. Cuman karena belum tersedia jurusan Tata Boga di Unpad sama jurusan DKV, kebanyakan mereka masuk di arsitektur itu untuk sebagai ini pelampiasan untuk mereka untuk melampiaskan passion mereka untuk kayak misal Tata Boga sama di kafe kan basicnya sebenarnya Bisa. yang saya tahu kan juga desain basicnya itu kan desain sama-sama kan, desain baju sama visual grafis begitu. Jadi ada unsur seni di kedua jurusan ini. Nah, jurusan arsitektur sendiri kan sangat berkaitan juga dengan seni. Jadi mereka melampiaskan itu. Tapi kalau yang saya lihat caranya teman-teman ini yang tidak jurusan, yang bukan niatnya masuk jurusan arsitektur pertama, dia kayak lebih sering di semester awal mereka kayak sketsa baju-baju begitu. Terus yang teman-teman yang lain coba belajar aplikasi buat logo kayak CorelDRAW, Photoshop dan sebagainya. Jadi selagi kuliah mereka berjalan di arsitektur, mereka juga berproses dengan membangun imajinasi mereka dengan hal yang mereka suka. Jadi menurutku
dimulai dulu dari hal-hal yang kita paling suka tuh. Oke, pada intinya ikuti prosesnya gitu di Iya. pelan-pelan. Toh? Pelan-pelan nanti suka itu. Nah, PDKT. Dan pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir untuk Kak Dwi sama Kak Andi Rumah. Tapi kayaknya ini harusnya jadi pertanyaan pertama nih Kak. Harusnya. Harusnya tapi sudah bagaimana kita kalah. Kembali lagi ke kepekaan. Jadi tadi kan itu kita sudah berbicara tentang kepekaan. Tapi sebenarnya kepekaan itu apa sih dan dalam bentuk apa dalam suatu bangunan gitu. Kalau kita kan sudah tahu nih apa itu. Tapi untuk mahasiswa baru yang baru terjun ke dunia arsitek kan belum tahu nih Kak. Kepekaan yang dimaksud ini kepekaan bagaimana? Apa kita kayak mungkin saya peka oh ini bangunan ini. Apakah kepekaan terhadap doi lah? Kepekaan bagaimana yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud? Wah, ini kumpang. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja Kak. Saya Mengingat singkat. Oh iya. ya, waktunya kita tadi. sudah. Jadi kalau untuk kepekaan dalam arsitek untuk mahasiswa baru ya, sebenarnya saya belum mungkin tidak terlalu bagaimana kan. Mahasiswa arsitektur itu kalau misalnya awal terjun itu kepekaan yang harus kita nggak capai lah. Pertama itu dari cara kita memandang, itu pertama sih. Maksudnya orang lain memandang soal dia punya visual segala macam, tapi kita mahasiswa arsitektur itu melihat bagaimana masalah dan potensi yang ditimbulkan gitu. Terus soal rangsangan terhadap kulit kita kan, soal penghawaan dan segala macam itu dari segi utilitas dan segala sebagainya itu kita kembangkan lagi. Jadi intinya cara kita meresponnya itu ya, yang lebih kita tingkatkan, entah dari cara kita melihat, memandang, cara kita merasakan, dan cara kita mengambil keputusan bagaimana untuk kita cantumkan sebagai desain itu juga harus dipertimbangkan gitu. Jadi Panca Indra ini penting ya? Itu satu. Indra ke Ke-7 sudah itu ini sebenarnya. 1006. Artinya memandang dari sudut pandangnya kita lebih ke arsitekturnya dan bagaimana kita cara merasakan kondisi sebagai manusia di dalam bangunan itu. Kepekaan seperti itu ya di garis bawahi. Oke Kak Andi Rumah mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Saya buat maba tuh ini khususnya. Maba. Kalau saya untuk teman-teman mahasiswa baru yang baru memulai studi di jurusan arsitektur. Nah, kalau saya melihat justru kampus Untar sendiri itu bisa menjadi bahan awal untuk teman-teman membangun kepekaan arsitekturalnya teman-teman. Karena begini, teman-teman dari luar kota atau di kota Palu pun sendiri, kampus Untar itu sebuah kawasan besar sebenarnya yang bangunannya itu pasti sudah didesain dan dirancang berdasarkan referensi arsitektur tradisional atau modern. Pasti teman-teman bisa melihat lah. Nah, contohnya pasti gedung teman-teman pasti melihat contohnya kayak gedung-gedung di Fakultas Teknik kan, dekat di Fakultas Teknik. Jadi teman-teman melihat sebenarnya di situ hal apa yang paling dominan di bangunan itu. Contoh warna merah, putih yang ada di bangunan itu, kolom bulat, atap yang sangat menonjol. Nah, jadi hal-hal yang sangat dominan itu menjadi focal point pada bangunan itu. Jadi teman-teman bisa membedakan pasti dengan bangunan yang tipenya agak berbeda dengan bangunan dekanat itu. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan itu, teman-teman bisa melihat dekanat beda dengan hal jurusan arsitektur yang lantai 3 itu berbeda bentukannya. Teman-teman perhatikan, berarti sebenarnya di situ sudah timbul kepekaan berarsitektur. Kalau dari saya, sesimpel itu. Oke, karena kayaknya kita sudah kehabisan waktu ya teman-teman. Kita mungkin ada langsung saja ke pesan dan kesannya kakak-kakak terakhir untuk tim mungkin atau mahasiswa Arsitektur. Ya, mahasiswa arsitektur adik-adiknya kakak ini. Mungkin singkat saja Kak. Sebelum Singkat. kita tutup. Singkat, padat dan jelas. Intinya semangat
Semangat. buat kuliah di arsitektur. Intinya jangan pantang menyerah. Jangan bunuh diri. Bukan jangan. Ada backsound tadi jangan dulu di sini. Pokoknya Intinya jangan menyerah. Tetap semangat. Walaupun dunia ini memang kejam. Jadi arsitektur itu kejam kak. Ya senang sih. kata-kata dari kan dulu Bang, silakan. Kalau kata-kata dari saya sebenarnya jaga sholat. Jaga sholat. Dan juga Baru kalau teman-teman yang merasa terjebak di dunia arsitektur, kalau stres, pusing kepala, nongkrong diam saja batu-batu kalise saja situ. Valeria Sanz itu makan kacang rebus. sepoi. Ah, tuh baru putar lagunya Baskar. India Baskar situ. Pas. Gitu saja. Iya. Oke, mungkin saya bisa minta apresiasi dari teman-teman semua. Terhadap gestar kita hari ini. Oke, karena mungkin semua pertanyaan sudah diwakilkan, sudah terjawab dari besar kita. Langsung saja kita tutup. Saya Tasya Aulia dan rekan saya Amal. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode 3. Dadah. Pelama ini. Astaga. Sopo sih. Kacau ya.